Kasih Tuhan besar, agung dan mulia. Ia menyatakan kasih-Nya dengan cara yang unik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Umat terkasih, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tema ibadah kita hari ini adalah Bela Rasa Sang Gembala. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Titus Gunawan Hendrianto dari GKI Kebayoran Baru. Selanjutnya, mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 26 Juli 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu, Oma Opa.
Seminar kesehatan dengan tema hepatitis akut dan kronis akan diselenggarakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 setelah kebaktian kedua dengan narasumber Dr. Baringin Desamakto Sitompul, spesialis penyakit dalam, dan moderator Dr. Ido Bramantia, spesialis radiologi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas di teras gereja setelah kebaktian. Halo teman-teman remaja pemuda, mari bergabung dalam paduan suara Youth Vinsersi Chorus. Kita dapat memuji Tuhan dan menjadi berkat melalui pujian. Latihannya setiap Kamis jam 18.00 di ruang sekolah minggu lantai 2. Ingat ya, latihan setiap Kamis jam 6 sore. Segera daftar dan ajak teman-teman youth lainnya dan menghubungi Ibu Mercy atau Alen di nomor yang tertera, atau teman-teman dapat menghubungi teman-teman pengurus Komisi Kaum Muda. Ditunggu ya, bersama kita memuji Tuhan. 56 tahun PPK Tabita, berbuah lebat dan menjadi berkat. Sobat Tabita, di tahun 2024 ini, PPK Tabita genap berusia 56 tahun. Satu pencapaian yang merupakan anugerah dari Tuhan. Berawal dari pelayanan kedukaan bagi jemaat Diakonia GKI, Tabita kini bertumbuh kembang menjadi layanan kedukaan yang berintegritas, berfasilitas lengkap dengan tenaga profesional. Tabita mengelola sepenuhnya rumah duka Husada di Jakarta Pusat, serta rumah duka dan krematorium Tabita Ukrida di Jakarta Barat. Fasilitas dan layanannya tersedia lengkap, dengan paket-paket kedukaan yang bervariasi. Ruang-ruang duka berbagai ukuran, termasuk ruang duka satu lantai yang eksklusif, nyaman, dan privat, serta layanan krematorium yang ramah lingkungan. Seiring pertumbuhan member Tabita, paket-paket membership terus diperbarui, dan dalam waktu dekat, krematorium Husada akan segera beroperasi. Kami Tabita siap melayani dengan hati. Tabita, sobat di kala duka. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya. Semua orang yang berlindung padanya akan bersukaria, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Apa itu bela rasa? Tampaknya kata ini sudah sering kita dengar. Namun apakah kita sudah memahami sepenuhnya arti kata ini? Apakah ada perbedaan antara bela rasa, peduli, empati, bahkan simpati? Apapun makna yang kita pahami, hari ini kita akan belajar bela rasa dari Yesus, gembala kehidupan kita. Mungkin bela rasa sang gembala tampak seperti yang disaksikan penyair lagu Allah Peduli. Kita tidak dibiarkan bergumul sendiri. Kasih-Nya memulihkan dan menguatkan kita. Maka marilah kita merenung. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, apakah kita sudah sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan menyadari bahwa kita memiliki Allah yang peduli? Sudahkah kita mengikuti teladan Kristus sebagai gembala yang berbela rasa, memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri? Mari kita masuk di dalam doa pribadi. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui kesalahan kami semua. Ada banyak perkara terjadi dalam hidup kami yang membuat kami takut dan khawatir dalam menghadapinya. Dan bahkan seolah-olah Engkau tidak mengerti perasaan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam mengatasi keraguan-raguan dan rasa takut, beri kami iman, percaya, dan keyakinan untuk sepenuhnya bergantung hanya padamu. Sebab Engkau adalah Allah yang berbela rasa. Dan ampuni kami ya Tuhan, kalau kami kadang bersikap abai, bahkan menutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kami. Berikanlah kami hati seorang gembala yang memiliki belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Hapuskanlah segala dosa kami ya Tuhan, sebab kami sesungguhnya hanya ingin bersandar kepadamu, Allah sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang berbela rasa, kami memohon. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan. Kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu, memohon dengan sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami, jiwa dan roh kami seluruhnya. Sehingga kami menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman-Mu yang akan ditabur. Kuduskan, layakkan, dan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Baik membacakan, baik melakukan, dan yang menyampaikan renungan. Kiranya sungguh-sungguh dengan urapan Roh Kudus, kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, berfirmanlah, karena kami sangat membutuhkannya. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserap.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka, lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau
Bacaan kedua menurut Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijaminkan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepadanya, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat yang ke-53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema bela rasa Sang Gembala. Dari 4 bacaan dan yang dinyanyikan tadi. Apa istimewanya ya? Kita merenungkan tentang bela rasa Sang Gembala. Banyak kali kita menghargai Tuhan karena hikmat-Nya, karena kuasa-Nya, karena mujizat-Nya, karena bagai-bagai berkat yang kita terima. Tetapi ada satu berkat yang istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu bela rasa Allah di dalam diri Yesus Sang Gembala. Kiranya melalui apa yang kita renungkan dari bacaan ini, akan menghantar kehidupan kita, mempunyai semangat sukacita, makna hidup, dan bisa berarti di situasi kondisi keadaan apa. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal 23 ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Di zaman raja-raja yang memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena. Yeremia melayani di daerah Israel Selatan di zaman Raja siapa? Raja Yosia, Yoyakim, Sadekia, sampai Yerusalem dihancurkan, sampai penduduk dibuang ke Babel. Saudara-saudara, situasi kondisi pada waktu Yeremia ditugaskan Tuhan menyampaikan firman-Nya dan melayani, memperingatkan yang namanya gembala-gembala. Siapa gembala-gembala itu? Pemimpin. Siapa pemimpin itu? Raja, imam, nabi, tapi palsu. Palsu artinya hidupnya dan perbuatannya tidak seperti yang diajarkan Tuhan. Para pemimpin yang disebut gembala ini jahatnya luar biasa. Mereka menindas, mereka menekan, mereka memperlakukan rakyat yang lemah, yang miskin semena-mena, bahkan tidak segan-segan merampas hak mereka, dan kemudian mereka memperkaya diri dari rampasan, dari segala penindasan untuk rakyat ini. Sehingga rakyat yang seharusnya dilindungi, dilayani, sebaliknya sekarang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Sekalipun mereka harus menderita dan mati, mereka biarkan. Saudara, lalu apa inti yang disampaikan Yeremia untuk para pemimpin? Yang pertama, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan merasakan, dan Tuhan tidak membiarkan. Tuhan akan membela mereka yang ditindas. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Dan Tuhan menjanjikan akan dipulihkan. Dan bahkan Tuhan menjanjikan apa? Akan datangnya gembala yang baik, gembala yang berbela rasa, yaitu Tuhan keadilan kita. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Jadi Bapak Ibu, peringatan Tuhan kepada gembala, hati-hati, jikalau hidupmu kau teruskan seperti itu, maka engkau akan dihukum oleh Tuhan habis-habisan. Tetapi juga firman Tuhan kepada rakyat ditindas, jangan kecil hati. Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan akan memulihkan. Bahkan Tuhan yang akan datang menjadi gembala pemimpin yang berbela rasa, yang menyelamatkan dan menolong mereka. Ini inti dari Yeremia pasal 23 yang dibaca. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang dinyanyikan tadi merupakan sebuah ungkapan singkat pengalaman Daud tentang Tuhan. Kalau Daud ditanya,
Apa hebatnya, apa hubunganmu dengan Tuhan? Daud spontan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan aku adalah domba-domba. Mengapa Daud tidak menceritakan, Tuhan itu hebat, aku cuma bocah kecil aja jadi raja. Daud tidak menceritakan. Daud tidak menceritakan bagaimana hebatnya Tuhan membuat Daud menjadi seorang raja yang punya pasukan, punya perlengkapan perang, dan punya segala-galanya yang hebat. Daud tidak menceritakan itu. Daud mau mengatakan, luar biasanya Tuhan, Dia adalah gembalaku yang berbela rasa kepada. Mengapa, saudara? Dan itulah yang menghidupi Daud di dalam perjalanan hidup. Kita mengenal Daud, semua kita mengenal. Semua kita sebagai orang Kristen seringkali membaca Mazmur. Dan kita seringkali berdoa, Tuhan kuatkan saya, Tuhan jadikan hidup saya berarti. Tapi kita lupa belajar bagaimana Tuhan dapat kita hayati sebagai Tuhan yang berbela rasa secara nyata dalam hidup. Daud menghadapi apapun, badai kesulitan yang sangat berat. Dia bisa bertahan, dia bisa menyelesaikan, dia bisa menang, karena dia meyakini, dia menghayati, dia mengalami, dia mensyukuri bahwa Tuhan itu gembala yang baik, gembala yang berbela rasa. Saudara ingat saat ketika Daud yang masih muda, dia ditugasi oleh orang tuanya mengembalakan domba. Dia harus menghadapi binatang buas dengan segala perlengkapan yang sangat terbatas, cuma punya ketepil dan batu. Kita ingat suatu hari dia diutus ayahnya untuk menengok kakaknya. Di situ tanpa dia inginkan, dia berhadapan dengan Goliat. Dan tidak ada seorang pun termasuk Raja Saul, panglima perangnya, dan bahkan juga kakak-kakak Daud yang berani menghadapi Goliat. Daud menghadapi Goliat, kalau ditanya apa yang kau punya? Tuhan itu gembalaku yang berbela rasa kepada. Dia hadapi, dia selesaikan, dia dikasih perlengkapan oleh Raja Saul. Tega sekali raja ini. Mengutus Daud maju perang dengan Goliat, padahal dia tahu Daud itu tidak punya pengalaman sebagai prajurit. Dikasih pakaian tempur nggak bisa jalan, tapi tetap dibiarkan dia perang. Tahukah saudara, apa yang saudara mau dengarkan dari Daud? Dia mengalahkan Goliat bukan dengan perlengkapan perang, tapi dia bersama Tuhannya yang dia yakini, dia hayati sebagai gembala yang berbela rasa. Tuhan adalah gembala yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan, yang sangat peduli dan berbela rasa. Selesai. Sesudah itu selesaikah pergumulan Daud dalam Mazmur 23? Tidak. Raja Saul yang seharusnya memberikan hadiah dan penghargaan kepada Daud, hanya gara-gara nyanyian dari ibu-ibu yang memuji-muji Daud, dia iri, sirik, marah, dengki. Maka balasannya apa? Mau dibunuh. Daud itu mau ditarget dibunuh sampai Saul mati pun, dia tidak pernah berhenti mau membunuh Daud. Apa yang kita lihat? Daud yang diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil, dia tidak bertanya kenapa Tuhan kok begini. Tetapi tahukah saudara, dia bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa mengasihi Saul. Bahkan dialah satu-satunya orang yang dicatat di Alkitab
yang memelihara, menjaga, menaikkan harkat keturunan Saul anak Yonatan, semeja dengan dia, dan semua rakyat harus menghargai. Ini cucu raja yang tidak tahu diri, membalas kebaikan dengan kejahatan, mau dibunuh, dendamnya sampai mati. Mengapa Daud bisa? Karena dia menghayati Tuhan Gembala yang berbela rasa. Apakah selesai? Tidak. Daud punya masalah di dalam keluarga. Seperti saudara mungkin hari ini juga kecewa. Dia mencintai anak-anaknya. Dia menyayangi anak-anaknya. Dia memaafkan kesalahan besar Absalom anaknya. Sampai akhirnya diterima kembali, dihormati, dihargai oleh rakyat. Padahal kesalahannya besar. Suatu hari balasannya Absalom mengkudeta. Disingkirkan ayah ini sampai akhirnya jadi pelarian untuk dibunuh. Kelaparan di tengah jalan, dia makan persembahan yang ada di rumah Tuhan. Tahukah saudara bagaimana Daud merespon anaknya yang jahat, yang tidak tahu diri dan seperti ini? Ketika Absalom meninggal, dia menangis dengan sesungguhnya. Mengapa bisa seorang ayah yang dikhianati, dicelakai oleh anak yang tidak tahu diri dan kurang ajar ini bisa tetap mencintai? Mengapa saudara dan saya tidak bisa? Kita mengingat anak kita marah, kecewa, dan kemudian kita tidak lupa semua kebaikan yang kita berikan pada dia. Tapi itu tidak terjadi pada Daud. Dia menyelesaikan hati dan dirinya. Dia menghadapi keluarganya. Karena dia mengimani, mengalami Gembala yang berbela rasa ada dalam hidup. Inilah kekuatan jikalau kita menghayati, mengimani, dan mengalami Yesus Tuhan Gembala yang berbela rasa dalam hidup. Saudara-saudara, kata Gembala yang berbela rasa ini muncul di Markus pasal 6. Walaupun tidak kelihatan secara langsung. Di situ tertulis Bapak Ibu, Markus pasal 6, ketika Tuhan datang, pelayanannya dari desa, dari kota, dari pasar, dari tempat-tempat terpencil, dalam keadaan letih, ketika dia mau bersama muridnya istirahat, ternyata sudah didatangi lebih dulu oleh orang yang begitu banyak sekali menantikan pelayanannya. Mereka kelaparan, mereka kesakitan, mereka banyak penyakit yang dialami. Apa kata firman Tuhan? Ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kata belas kasihan inilah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah esplakniste. Itu berbeda dengan simpatik, berbeda dengan empatik. Bedanya di mana? Kalau saya bersimpati pada seseorang, itu artinya saya mempunyai perasaan kasihan kepada orang yang sedang menderita itu. Itu sebuah perasaan yang jujur dari hati. Ketika kita membahas saya berempati dengan keluarga itu pikiran kita. Kemampuan kita mencoba menaruh diri kita di posisi keluarga yang menderita. Sementara yang disebut belas kasihan diterjemahkan esplakniste ini, diterjemahkannya bela rasa atau rahim kandungan. Kenapa? Saudara-saudara, bela rasa yang dimaksud seperti ini adalah
sebuah belas kasihan yang begitu mendalam. Ketika kita melihat seseorang yang sedang menderita dan susah, lalu menggerakkan dan mendorong kita melakukan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang kita punyai seluruhnya, dan kita menolong dia tepat pada waktunya. Itulah yang namanya bela rasa. Kenapa diterjemahkan rahim? Hanya ibu-ibu yang paling mengerti. Di mana seorang ibu ketika melahirkan anaknya 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Maka ketika anaknya ada sesuatu, maka ibu ini dengan tulus, dengan kasih, dengan segenap apapun yang dia punyai, situasi apapun beratnya, dia akan jalani asal anak ini tertolong. Itulah bela rasa. Dan yang diterjemahkan juga dengan rahim. Tidak terpisahkan dia ada di rahim. Saudara-saudara, ketika saudara mendengar sampai pada bagian ini, apa yang kita tangkap? Tuhan menganggap saudara, Tuhan menganggap saya, dan Tuhan menerima kita. Seperti kita itu adalah bagian dalam rahim Tuhan. Begitu Tuhan sangat peduli. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, bukan hanya sekedar merasakan, tetapi setulus-tulusnya dengan semua yang terbaik yang dia punyai, dia berikan untuk menolong dan peduli pada saudara. Dan itu diungkapkan dalam surat Efesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Kamu dulu tidak bertuhan, tidak punya harapan. Sekarang semenjak Kristus mati di atas kayu salib, maka kamu menjadi warga kerajaan Allah. Kamu menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus, dan kamu dihormati, dihargai, dan Tuhan tidak menyebut kamu budak, tapi Tuhan menyebut kamu sebagai kawan sekerja. Saudara-saudara, inilah ringkasan dari bacaan kita. Sekarang kita masuk pada sebuah pertanyaan yang penting. Apa kaitannya bela rasa yang diajarkan Alkitab Sang Gembala untuk hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, dalam kondisi Bapak Ibu? Saya yakin firman Tuhan ini diberitakan kepada saudara-saudara yang merasa hari ini diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil, dan tidak ada orang yang mengerti dan merasakan kesusahan saudara. Seperti orang Yehuda yang saat itu diperlakukan oleh pemimpin-pemimpin. Saya yakin firman Tuhan hari ini diberitakan pada saudara yang sedang putus asa, yang sudah tidak punya harapan. Terlalu berat yang saudara hadapi. Bagaikan orang Israel yang Yerusalem hancur, bait suci juga dihancurkan, dan mereka dibuang ke Babel. Tetapi firman Tuhan dengan tema hari ini mau mengatakan pada saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah, Yesus Kristus, adalah gembala yang berbela rasa. Dia yang akan memulihkan engkau. Dialah Tuhan keadilan kita, kata Yeremia. Di dalam dialah engkau disanggupkan untuk melewati semua itu. Di dalam dialah engkau akan mempunyai sebuah kehidupan yang bermakna. Di dalam dialah engkau sungguh-sungguh akan melihat bahwa kehadirannya luar biasa. Pertanyaannya, apa di zaman sekarang masih mungkin? Pertanyaannya, apakah saya bisa mengalami itu? Saya sekarang sudah berumur, kondisi kesehatan saya sudah merosot, teman-teman saya berkurang, dan tidak ada orang yang peduli dengan saya. Anak saya, keluarga saya dihubungi, di WA, di telepon gak diangkat.
Apakah saya pasti punya arti? Bagi saudara yang hari ini merasa pekerjaannya berantakan, gagal, dan hancur, masihkah saudara punya keyakinan bahwa sisa hidupmu punya arti? Bagi saudara yang merasakan pernah membuat kesalahan, pernah jatuh, pernah hancur, dan diberi stigma gagal, apakah saudara masih punya keyakinan bahwa saudara menjalankan hidup itu punya makna? Dan bagi saudara yang hari ini sudah divonis oleh dokter dengan penyakit yang berat, tinggal tunggu waktu, apakah saudara masih punya harapan? Yesus, Gembala yang berbela rasa untuk. Saudara-saudara, saya akan memberikan 2 contoh dari realita hidup. Bagaimana seseorang ketika dia menghayati, mengimani, dan menjalani bahwa Yesus yang dia imani di dalam hidup adalah Gembala yang berbela rasa. Yang pertama, saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi sudah 30 tahun yang lalu. Suatu saat kami melayani sebuah tempat, sepasang suami istri sering datang tengah malam karena sudah putus asa. Pertama, suaminya gagal ginjal, cuci darah 3 kali seminggu. 30 tahun yang lalu nggak ada BPJS. 30 tahun yang lalu teknologi kedokteran tidak semaju sekarang. Dia membayangkan sebentar lagi dia mati. Bagaimana anak-anaknya? Dia punya 2 anak. Anak yang besar bikin masalah terus. Disuruh sekolah nggak mau, disuruh kerja nggak mau. Yang kecil terlalu kecil. Dia hanya bisa menangis. Apa yang harus saya lakukan? Sampai akhirnya dia menuruti nasihat dokter. Dia keluar negeri transplantasi ginjal. Dengan resiko dia menjual asetnya dia, rumahnya. Dengan harapan dia pulang sembuh, dia masih bisa bekerja. Operasinya berhasil. Pulang sudah baik. Beberapa bulan kembali. Gagal ginjal. Dia kemudian mengatakan, rumahnya sudah habis. Dengan apa aku sekarang akan bertahan? Belum selesai masalah itu, saudara. Istrinya ditemukan kena kanker stadium 3. Kebayang enggak Bapak Ibu ini? Setiap kali bangun tidur dia selalu berpikir dan bertanya, mengapa Tuhan harus terjadi? Anak saya masih kecil. Saya masih hidup saja suami istri. Yang gede enggak bisa ngurus dirinya sendiri. Yang kecil apalagi siapa yang akan urus? Sekarang pekerjaan kami, harta kami berantakan setelah berobat habis-habisan. Saudara, sampai pada titik nadir yang paling dasar. Mereka pada suatu malam berkata, kami sudah memutuskan. Kami tidak akan lagi bertanya sampai kapan Tuhan. Apa dosa saya? Mengapa itu terjadi? Tidak. Setiap kali kami bangun tidur, suami dan istri ini berkata, ternyata kita masih hidup. Berarti hari ini kita bisa melakukan sesuatu untuk anak kita. Itulah yang dia jalani, saudara. Berapa tahun suami istri ini menjalani ini? Suaminya itu baru meninggal 6 tahun yang lalu. Bukan berarti dia sembuh. Seminggu 3 kali cuci darah. Sampai hari ini istrinya hidup. Bukan berarti kansernya sudah tidak ada. Masih kanser. Stadium berapa nggak tahu. Tetapi apa yang berubah? Hidup mereka berubah. Mereka menunjukkan dan mereka menyatakan, kami bersyukur bahwa orang pesakitan seperti kami punya hidup yang dihargai Tuhan. Hidup kami dipakai oleh Tuhan
untuk mendampingi anak-anak kami. Anak yang besar berubah jadi baik, berkeluarga dengan baik, mempunyai pekerjaan dari nol, dari bawah sampai berhasil dengan sangat baik. Anak yang kecil sudah lulus studi di luar negeri, sampai akhirnya mendirikan perusahaan sendiri, mempunyai keluarga dalam keadaan baik. Minggu yang lalu dia telepon, kami ada di luar negeri. Luar biasa Tuhan. Anak, mantu, cucu-cucu sangat luar biasa. Yang dia mau saksikan adalah ketika dia bisa merasakan, bisa menghayati, bisa mengalami, dan bisa menerima Yesus Tuhan Sang Gembala itu yang berbela rasa dengan dia. Dia tidak lagi berpikir kesulitan itu apa. Tetapi yang dia lihat, bela rasa, peduli Tuhan, betul-betul belas kasih Tuhan, yang mengerti, merasakan, bahkan dia memberikan semua yang terbaik yang Tuhan berikan, sampai nyawa dan darah. Setiap kali dia ingat itu, setiap kali kekuatan Tuhannya, setiap kali apapun yang dia lakukan, sekecil apapun, menjadi hasil. Bapak Ibu tahu bagaimana usaha anak-anaknya itu dimulai. Anak-anak yang besar yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa diurus, yang tidak pernah mendengar nasihat. Kepikir enggak Bapak Ibu, suatu hari merintis pekerjaan di tengah pasar. Angkut plastik itu, plastik kresek itu. Dia buka meja, dia jualan kantong kresek di sana. Itu enggak kebayang. Disuruh ke luar negeri aja enggak sekolah. Sampai akhirnya dia bisa mendirikan pabrik plastik. Mengapa? Karena ada yang meyakini, ada yang merasakan dan mengalami. Dia tidak meminta kesembuhan dari Tuhan. Dia merasakan bela rasa dari Tuhan itu lebih dari cukup. Sampai hari ini kalau ditanya, sakit nggak? Sakit. Berobat nggak? Berobat. Tetapi sakitnya itu sudah tidak dirasakan lagi. Dia hanya mengatakan, luar biasa Tuhan, peduli dengan saya, berbela rasa dengan saya. Orang pesakitan seperti saya masih bisa dipakai Tuhan. Saudara, hari ini Bapak Ibu lebih dari dia. Mengapa engkau putus asa? Mengapa engkau kecewa? Kekuatanmu ketika engkau menyadari, menghayati, mengalami, engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang lebih peduli dalam hidupmu, lebih daripada apa yang kau pedulikan. Ada Tuhan yang merasakan dan Tuhan melakukan sampai nyawa dan darahnya dia berikan. Sampai Allah yang maha suci mau menjadi manusia, digantung di atas kayu salib untuk menyelesaikan saudara. Sampai dia Allah sumber hidup mau mati demi saudara. Mengapa engkau hari ini menjadi kecewa? Mengapa juga saudara hari ini bisa menghadirkan kehidupan yang egois, yang serakah, yang menindas, yang memaki, yang mengutuk, yang mengumpat, yang meremehkan orang lain? Jikalau Yesus, Sang Gembala yang berbela rasa, ada di dalam hatimu dan hatiku, maka yang seharusnya keluar dari pikiran dan kata-kata sikap kita apa? Bela rasa. Itulah yang kita belajar hari ini, baik dari Daud, dari kehidupan Kristus dan murid-muridnya. Itulah yang Tuhan tugaskan untuk saudara dan saya. Dimusuhin, dibenci, bukan hanya Daud, Yesus juga. Bahkan ketika saudara mengkhianati dan juga melupakan dia, dia memberikan bela rasa itu. Sampai engkau dijadikan ahli waris kerajaan surga, warga kerajaan Allah.
Apakah yang kurang dari yang Allah berikan untuk? Hanya satu. Engkau tidak menerima Yesus Allah yang hidup. Sampai kapanpun berbela rasa untuk. Terimalah itu. Jikalau engkau sudah menerima, kesulitan apapun yang kau hadap, ada arti. Saya akan menutup khotbah ini dengan apa yang saya lihat, saya rasakan tentang seorang jemaat yang berumur 103 tahun. Sampai hari ini masih hidup. Dia merayakan hari ulang tahun ke-103 dan dia ingin ada sebuah ibadah. Dia mau duduk di sana dan kemudian saya melihat banyak hal yang menarik. Kalau orang umur 103, temennya umur berapa ya? Temennya sudah nggak ada. Anaknya cuma satu, umurnya 80. Cucunya aja udah umur 60. Yang hadir itu dari generasi anak, cucu, cicit. Datang temennya dia semua. Apa yang menarik Bapak Ibu? Saya bertanya kepada oma ini. Nenek, saya tanya. Ulang tahun 103 mau didoakan apa? Bersyukur. Apalagi? Panjang umur. Dia mengatakan apa? Kalau Tuhan panggil saya senang. Tapi kalau boleh saya minta panjang umur. Kenapa, Nek? Cicit saya nanti mau menikah tahun depan. Cicit saya mau menikah dengan pendeta. Saudara, dia tidak hanya mengurusin anak, cucu, cicit juga. Yang luar biasa, semua keturunan di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi anggota gereja. Di gereja manapun, di kota manapun, mereka melayani Tuhan. Bayangin. Saudara, dia bilang apa? Tuhan itu sudah terlalu baik sama saya. Apanya yang baik? Yang baik itu tidak pernah bersama saya. Dalam bahasa yang sederhana dia mau katakan apa? Di saat kapanpun Tuhan itu berbela rasa dengan saya. Darah itu. Terus saya tanya, Nenek kalau duduk gini sakit nggak? Sakit. Kenapa sudah? Beberapa bulan sebelum ulang tahun itu dia tergelincir di rumah, kepleset, jatuh patah. Dan umur 103 tahun dokternya enggak ngoperasi. Kebayang enggak kalau orang patah tulang sakit enggak? Saya tanya, duduk sakit? Sakit. Tapi dia senyum. Kenapa harus duduk? Ya karena saya ulang tahun. Saudara, saya tanya pada cucunya. Cucu yang merawat dia, yang dampingi dia. Dia orang yang sibuk di dalam pekerjaannya. Usaha sendiri, bisnis sendiri, tapi dia mendampingi nenek ini. Saya tanya apa yang istimewa dari nenek ini. Si cucu ini wanita, Bapak Ibu, wanita karya. Dia bilang, nenek saya itu luar biasa. Saya belajar iman, belajar kehidupan dari dia. Di mana belajarnya? Yang pertama, saya belum pernah menemukan seorang pun yang hidupnya tidak pernah berkeluh kesah, bersungut-sungut, yang tidak pernah marah, yang tidak pernah ngomel, dan yang tidak pernah mengumpat. Hanya nenek saya. Tahu enggak, waktu nenek saya jatuh, saya ditelepon, yang di rumah itu ibunya, jadi anak dari nenek ini, umur 80 tahun. 80 tahun menghadapi ibu yang umur 103 tahun, gotong enggak berani. Badannya si nenek besar. Saudara, dia telepon cucunya. Ya, sampai di sana Bapak Ibu masih tergeletak. Biasanya kalau orang tua jatuh begitu, apa yang kita dengar Bapak Ibu? Kesakitan, patah kan? Paling tidak ada. Kamu itu loh, kok ditunggu-tunggu kok lama nggak datang? Enggak. Biasanya cucunya kalau datang bilang apa? Nah makanya sudah dibilangi, jangan jalan-jalan, hati-hati. Enggak juga.
Tapi nenek saya itu katanya bilang sama saya dengan bisik-bisik. Waktu dalam kesakitan jatuh tertelentang, cucunya baru datang itu dia bisikin apa? Sekarang waktunya kamu belajar sabar. Cucunya itu bilang, yang sabar harusnya saya atau nenek. Harus dibawa ke dokter, harus goyang tidak bisa, bergerak tidak bisa. Itulah pertama kali dia duduk waktu ulang tahun. Dan dia tetap ingin duduk. Lalu cucu ini mengatakan, hebatnya lagi apa? Dia merengek-rengek sama saya, dia ingin masak. Ulang tahun harus saya yang masak sendiri. Akhirnya gimana? Dia masak satu macam. Saudara, dia masak, dia memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang datang. Dan memang dia pintar masak. Dan ternyata dalam hidup yang 103 tahun, mengapa dia masih merindukan panjang umur? Karena dia tahu hidupnya punya arti. Punya arti untuk anak, punya arti untuk keluarga, untuk cucu, untuk cicit. Dan dia mengatakan, saya mau hadir di luar negeri. Bapak Ibu, kita tidak ada yang umur 103. Maka jangan ada yang berdoa, Tuhan saya sudah nggak tahan, cabut saya. Kalau Tuhan cabut tempatnya belum jadi mau kemana? Lebih baik kita punya bela rasa. Keluarga kita ditelepon sibuk di WA nggak bisa. Jangan lalu kemudian mengumpat, marah, ngomel, dan mengungkit-ungkit dulu waktu kamu kecil. Tahu nggak susah? Diurus susah, gak ada gunanya. Tetapi biarlah seperti nenek ini, selalu hadir, mau dia telepon, mau dia didatangi, wajahnya, hidupnya, dan selalu dia memberikan masakan yang paling disukai oleh cucu yang datang. Apakah cucunya tidak punya kekurangan? Pasti. Tidak ada yang sempurna. Bahkan dia kalau masak, dia berikan kepada tetangganya. Karena dia tahu temannya sudah nggak ada. Sudah pulang satu demi satu. Dan tahukah Bapak Ibu, dia ikut paduan suara. Rombongan paduan suara itu semuanya di bawah 100 tahun. Itulah hidup yang berbela rasa. Dia membuktikan bahwa dia beriman. Dia membuktikan bahwa Yesus yang ada di dalam hati dan hidup. Kalau Yesus yang ada di dalam hidup saya, maka yang saya ucapkan, yang saya lakukan, hati dan pikiran saya, ketemu semua keadaan dunia, tidak berbeda dengan dulu. Penuh dengan penindasan, kejahatan. Tetapi yang keluar adalah hati Tuhan. Bela rasa Tuhan. Kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara. Jikalau hidupmu benar-benar milik Kristus dan Kristus ada dalam hidup, maka yang seharusnya keluar dari pikiran, kata-kata, sikap dan perbuatan, bela rasa Tuhan. Sungguh-sungguh punya perasaan, sungguh-sungguh berbuat untuk siapapun yang sedang memerlukan dan menderita. Termasuk juga anak, keluarga yang dianggap tidak tahu diri. Termasuk juga di dalam lingkungan kita. Mengapa saya harus berbuat? Karena Tuhan sudah berbuat untuk saya. Kalau betul saya anak Tuhan, maka Kristus ada dalam hidup saya. Kiranya firman Tuhan ini yang diberikan tema oleh majelis jemaat Bela Rasa Sang Gembala akan membuat hidup kita, situasi kondisi apapun, tetap sukacita, bahagia, punya arti dan menjadi berkat. Mengukir di hati setiap orang tentang bela rasa Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin.
terindah turun ke dalam dunia, firman yang jadi manusia. Anak domba tak bercela, berkorban bagi kita, sungguh kasih-Mu termulia. Salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertahta atas hidupku, selamanya jiwaku menyembah-Mu. Yesus, Kau penyelamatku. Anak domba tak bercela, berkorban bagi kita, sungguh kasih-Mu termulia. Salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertahta atas hidupku, selamanya jiwaku menyembah-Mu. Yesus, Kau penyelamatku. Darah-Mu Kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertahta atas hidupku, selamanya jiwaku menyembah-Mu. Yesus, Kau penyelamatku. Selamanya jiwaku menyembah-Mu. Yesus, Kau penyelamatku. Yesus, Kau penyelamatku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami yang hadir dalam ibadah ini menyatukan hati berdoa.
bagi setiap jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries. Kiranya Tuhan berkenan mengalirkan bela rasa gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadikan hidup mereka punya arti dalam situasi, kondisi, keadaan, dan tantangan yang mereka hadapi. Bahkan di tengah-tengah sakit pun, mereka punya harapan, punya keyakinan bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan. Sebagai jemaat kami mendoakan mereka yang sedang sakit dan juga dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang saat ini sedang hadir di tengah-tengah ibadah. Kiranya tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus berkenan menjamah, menyehatkan, menyembuhkan, memulihkan. Berkenan juga memberikan kekuatan dan semangat dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mengukir tentang bela rasa Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang mempunyai persoalan dan masalah, baik keluarga, baik pekerjaan, baik kehidupan, atau beban apapun, bahkan mungkin sedang ditindas, ditekan, diperlakukan semena-mena. Kiranya bela rasa Tuhan dialami, dirasakan secara nyata, yang membuat jemaat ini menjadi hidup kembali. Dan Tuhan Yesus yang sama, yang peduli kepada orang-orang yang lapar, sehingga melalui 5 roti dan 2 ikan Engkau memberikan makan pada 5.000 orang. Engkau yang peduli kepada mereka yang sakit, peduli kepada mereka yang tersisih. Itulah juga yang akan kami lakukan, Tuhan. Dan biarlah hidup kami mempunyai arti di tengah-tengah keluarga terhadap siapa. Kami mengukir tentang bela rasa Tuhan. Karena di dalam hidup kami telah dijamah oleh bela rasa Tuhan. Dan Tuhan menghidupi kami. Tuhan berkati Klinik Pratama Karya Kasih. Kiranya Tuhan berkenan memimpin semua Bapak, Ibu, Saudara yang ikut ambil bagian. Dan biarlah klinik ini, Klinik Pratama Karya Kasih ini, menjadi ungkapan dari bela kasih, bela rasa Tuhan dari jemaat ini untuk semua orang yang datang. Berikanlah semangat pada tenaga medis, perawat, dan semua orang yang ikut ambil bagian. Berikanlah semangat dan berkat untuk para pengurus, dan berikanlah semangat dan berkat untuk majelis jemaat yang mensupport. Kami berdoa untuk majelis jemaat, PPC, aktivis, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, dan semua anggota jemaat. Kiranya satu persatu doa kami sebagai jemaat sungguh-sungguh diwarnai oleh bela rasa Tuhan, sehingga hidup mereka punya arti yang besar. Dan biarlah kami sebagai jemaat terus mendoakan, dan biarlah kami juga belajar untuk berbela rasa Tuhan di dalam menghadapi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di gereja GKI Taman Aries. Kami menyerahkan perjalanan masa depan GKI Taman Aries, jemaat dan simpatisan dari anak-anak sampai lanjut usia. Semuanya berharga di mata-Mu, Tuhan. Pakailah Tuhan untuk menghadirkan bela rasa Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan pimpin di tengah-tengah bangsa dan negara yang sedang berjuang mengatasi bahaya narkoba, bahaya kekerasan, bahaya korupsi, bahaya yang mementingkan diri sendiri. Kiranya Engkau mampukan setiap kami, dan di dalam pribadi dan keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, jemaat ini, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Engkau hadirkan bela rasa gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa depan
bangsa dan negara kami. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman Tuhan yang disampaikan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, pakailah hidup kami yang singkat ini untuk dapat memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hendaklah kita selalu mengikuti teladan Kristus, Sang Gembala yang berbela rasa, untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Dan di dalam panggilan pengutusan itu, tetaplah berharap pada Tuhan,
di dalam setiap liku-liku kehidupan menunaikan panggilan. Dialah Allah yang berbela rasa, yang selalu melindungi, menuntun, dan memelihara kita. Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai.
Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita selalu mengikuti teladan Kristus, Sang Gembala yang berbela rasa, menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.